Ya pemirsa, langkah mengejutkan ini ditempuh oleh di mana menjadi bacawa pres Anies Baswedan ternyata tidak 100% diamini oleh para pendukung partai ini. Setelah Anies dan juga Muhaimin Amin mendeklarasikan sebagai baca pres dan bacawa pres untuk Pilpres 2024, dukungan dari pemilih PKB berkurang bahkan lari ke Prabowo. Peta perpolitikan saat ini amat rentan berubah-ubah. Belum lama ini Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar mengambil langkah politik yang mengejutkan, yakni menyeberang ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Muhaimin atau Caimin menerima pinangan sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Deklarasi Anies Muhaimin atau Amin dengan cepat dilakukan pada 2 September 2023 di Hotel Majapahit, Surabaya. Namun langkah besar deklarasi Amin ternyata tidak serta-merta diikuti oleh para pemilih atau pendukung dari PKB. Bahkan ternyata 38% dari para pemilih dan pendukung PKB memberikan dukungan ke pasangan Prabowo yang disimulasikan berpasangan dengan cawapres Erick Thohir. Ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Saiful Muzani Research Center (SMRC) pada periode 5 hingga 8 September terhadap lebih dari 1.200 responden. Posisi reaksi pemilih nasional terhadap pasangan Amin ini ya memang segini, tidak menunjukkan gejala meningkat, setidak-tidaknya, kira-kira begitu. Kalau dibilang menurun, saya tidak bisa bilang begitu. Tapi kalau meningkat pasti tidak, kira-kira begitu. Yang berasosiasi dengan pasangan Amin lebih besar pada pasangan Ganjar dan pada pasangan Prabowo, kurang lebih seimbang, 30-38, itu ya. Jadi di bawah PKB yang mendukung pasangan Amin ini di bawah yang mendukung Ganjar Ridwan Kamil atau Prabowo Erick Thohir. Gitu Bung Saidin. Belum bergeser. Jadi belum dari sebelumnya. Iya, jadi sebelumnya juga memang kecenderungannya pada dua, pada Ganjar dan Prabowo, tidak ke Anies PKB ini. Dalam hal ini pasangan Prabowo dan cawapresnya tentu diuntungkan. Jumlah ini tentulah cukup besar dan bisa saja memengaruhi peta dukungan terhadap pasangan Prabowo dan Erick Thohir. Itu dampak selama 1 tahun lebih ini Caimin bersama seluruh struktur PKB sempat mengkampanyekan pasangan Pak Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Ini menunjukkan betapa efektifnya roda partai, tetapi dalam waktu dekat kita akan membalikkan situasi, kita akan membalikkan kondisi, dan Caimin DPP PKB sudah memberikan instruksi kepada seluruh struktur, seluruh kader mulai dari pusat sampai tingkat ranting di RT RW untuk turun ke masyarakat, untuk mendekati rakyat, untuk mensosialisasikan visi dan program, untuk memperkenalkan pasangan Anies Muhaimin Iskandar agar ada di hati masyarakat. Bahkan dari hasil survei yang didapatkan SMRC, 30% suara pemilih PKB beralih ke pasangan Ganjar Pranowo yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Sementara masa PKB yang mendukung pasangan Anies dan Muhaimin hanya 20% saja. Sedangkan Partai Nasdem 54% memberikan dukungan pada Anies dan Muhaimin. Lantas, mengapa langkah politik yang dilakukan Caimin tidak serta-merta diikuti para pendukungnya? Apa saja faktor yang membuat para pemilih dan massa beralih dukungan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, elektabilitas baca pres, bacawa pres menurut pilihan terhadap partai ini kami hadirkan untuk Anda. Ya, kita bisa melihat bersama pemirsa, ini merupakan Gerindra dengan kombinasi Prabowo Subianto, Erick Thohir, kemudian juga Ganjar Pranowo dan juga Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ini masing-masing paling atas pemirsa Prabowo Subianto dan Erick Thohir dengan angka 68%. Kemudian selanjutnya Golkar, Prabowo Erick 40%, Ganjar dan juga Ridwan Kamil 23%, sementara
Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 14%. Berikutnya untuk PAN, Prabowo Erik 47%, Ganjar dan juga Ridwan Kamil 23%, sementara Anies Muhaimin 11%. Selanjutnya dari Partai Nasdem, ini dipilih Anies Muhaimin 54% sesuai dengan pilihan mereka, kemudian Prabowo Erik 31%, Ganjar Ridwan 15%. Dari PKB ini yang mengejutkan karena yang leading justru Prabowo Erik 38%, kemudian Ganjar Ridwan 30%, Anies dan Muhaimin hanya 20%. Selanjutnya dari PKS, Anies Muhaimin 69%, kemudian Ganjar Ridwan Kamil 17%, dan Prabowo Erik 14%. Ya, seperti yang tadi kita sudah lihat bersama pemirsa, yang cukup mengejutkan ya Sira adalah pemilih PKB yang ternyata Prabowo dan juga Erick Thohir ini justru leading. Nah, untuk membahasnya telah bergabung peneliti SMRC Saidiman Ahmad dan juga sudah bergabung secara virtual Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanul Haq dan juga ada pakar komunikasi politik yaitu Profesor Karim Suryadi. Bapak-bapak, selamat petang. Selamat petang Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung awali ke Pak Saidiman yang tadi sudah juga membeberkan bagaimana kemudian hasil survei. Tapi yang menarik adalah hasil survei terhadap pemilih PKB. Ini bagaimana kemudian malah Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir yang bisa leading. Ini datanya mungkin bisa dibacakan juga. Iya, jadi kita melakukan survei telepon. Survei telepon ini adalah populasinya adalah mereka yang punya akses terhadap telepon tentu saja, dan jumlahnya sekitar 80% dari total populasi. Kenapa kita lakukan ini? Ini sangat penting sebenarnya karena salah satu tujuannya kita ingin memotret reaksi publik pasca deklarasi Anies Muhaimin. Ini kan sesuatu yang sangat mengejutkan, sangat luar biasa. Jadi kita ingin melihat reaksi publik beberapa hari setelah itu. Jadi kita lakukan survei tanggal 5 sampai 8 September. Itu 2 hari setelah deklarasi Anies Muhaimin, dan kita temukan memang tadi sebagaimana tadi yang disebutkan bahwa PKB, masa pemilih PKB itu sampai saat ini hanya 20% yang ke Anies Muhaimin, sementara ke Ganjar 30% dan ke Prabowo Subianto 38%. Jadi kita lihat masih terbelah ya ke Ganjar dengan Prabowo Subianto dengan pasangannya masing-masing. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi padahal PKB sudah mendukung? Sebenarnya kita lihat bahwa pertama kita lihat dari sisi timing. Ini masih sangat dekat dengan deklarasi yang mengejutkan itu. Saya menduga bahwa informasi tentang ini itu belum sampai ke bawah. Dan selama setahun lebih ini kan PKB mendukung Prabowo Subianto. Wajar kalau kemudian orientasinya masih ke Prabowo Subianto sampai sekarang. Jadi tidak bisa langsung berubah begitu saja dengan keputusan elit yang tiba-tiba. Kenapa ke Ganjar? Kita juga tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir PKB ini berkoalisi dengan PDIP mendukung Pak Jokowi. Dan di publik kita itu masih menganggap bahwa Ganjar Pranowo ini sebagai figur yang merupakan representasi atau kelanjutan dari Pak Jokowi. Jadi kalau masa PKB masih sebagian ke sana itu karena memang tradisinya mendukung. Jadi dalam setahun terakhir sudah mendukung Pak Prabowo, dalam 10 tahun terakhir itu ada di dalam koalisi pemerintah, jadi ke sana. Sementara Pak Anies Baswedan itu belum. Nah, saya menduga bahwa seiring dengan berjalannya waktu, saya kira masa PKB pelan-pelan akan masuk ke Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Kita punya kasus misalnya sebelumnya dengan Nasdem yang memilih mendukung Anies Baswedan tahun November ya, atau Oktober tahun lalu. Itu kan juga tidak langsung masuk suaranya. Jadi ada perpindahan suara, tetapi suara Anies ke Nasdem itu pelan-pelan masuknya. Jadi itu biasanya yang terjadi. Oke, kita tanyakan ke Kang Maman. Kang Maman, bagaimana dengan tanggapannya mengenai survei ini? Ternyata dari PKB sendiri hanya 20%, paling tidak minoritas sekali. Iya, apa yang dikatakan Mas Saidiman tadi itu justru betul. Bahwa deklarasi yang tanggal 2 itu, lalu survei terjadi beberapa hari kemudian, tentu belum sampai secara menyeluruh ke tingkat bawah bahwa pasangan Anies Muhaimin ini menjadi sebuah keputusan dan takdir politik. Oleh sebab itu, terima kasih masukannya dari SMRC. Kami terus melakukan konsolidasi dan paling tidak butuh sekitar 3 minggu untuk lalu secara menyeluruh keputusan
partai ini untuk menerima pinangan dari Nasdem menyandingkan Anies Mohaimin akan menjadi semacam gerakan bersama. Kebetulan saya mendampingi Ketua Umum barusan di Jawa Barat mengumpulkan para ajengan dan para habaib. Setelah ini kita akan terus datang ke daerah-daerah di samping tentu melalui para pengurus di tingkatan DPW dan DPC. Karena kita tahu bahwa tentu survei ini ketika orang masih setengah tidak percaya kenapa kok 1 tahun lebih 18 hari bersama Prabowo di mana beberapa kiai sudah jatuh hati tiba-tiba belok arah untuk lalu dengan Anies Mohaimin. Ini tentu membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi dan meyakinkan publik bahwa ini adalah pilihan terbaik. Nah, yang kedua tentu mesin partai belum secara keseluruhan mensosialisasikan termasuk konsolidasikan Anies Mohaimin ini. Mulai hari ini beberapa hari ke belakang kita sudah melakukan 3 kali pertemuan, baik itu dengan Mas Anies di DPP PKB, lalu juga kita di PKS, lalu setelah itu ada kunjungan balasan dari Nasdem. Nah, kita terus akan mengkonsolidasikan ini sehingga seluruh mesin partai akan betul-betul satu suara bulat untuk mendukung Anies dan Gus Mohaimin. Oke. Artinya kan ini masih survei ini kan katanya kalau kata Kang Maman sendiri karena masih beberapa hari jadi masih belum terinfokan, tersosialisasikan. Tapi apakah memang optimis jika nanti sudah beberapa hari kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan ini nanti bisa naik sedikit surveinya? Nanti kita akan tanyakan juga bagaimana tanggapan dari Prof. Karim, termasuk juga pemirsa kita akan mengajak nanti untuk melihat langsung dari DPP PKS bagaimana kemudian kedatangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.